tutup kamera. Kita akan mulai baca kitab Ayub 32 sampai 36. Saya baca dari pasal 32 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Elihu merasa berhak untuk mengemukakan pendapat. Maka ketiga orang itu menghentikan singgahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Ayat 2. Lalu marahlah Elihu bin Barakeel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia dianggap dirinya lebih benar daripada Allah. Ayat 3. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan singgahannya. Amin. Ayat 4, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. 5, tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. 6, lalu berbicaralah Elihu bin Barak-ehel orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Amin. Ayat 7, pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. 8, tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. 9, bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Amin. Ayat yang ke-10, oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. 11, ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. 12, kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Amin. 13, jangan berkata sekarang kami sudah mendapat hikmat, hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. 14, perkataannya tidak tertuju kepadaku dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. 15, mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi, mereka tidak dapat berbicara lagi. Amin. Amin. 16. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun tidak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. 18, karena aku tumpat dengan kata-kata sangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Amin. 19, Amin, Bu. sesungguhnya batinku Amin, Bu Yerti. seperti Amin. Amin. Bu Angela ya, 19. 3 ayat, Bu Yerti ya. 19, Ah, 19, sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak dapat jalan hawa, mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus bicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak pada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Amin. Amin. Saya ya. Iya, Ibu Ning. Ayat 22. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera membuatku akan mencabut nyawaku. Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Akan tetapi, sekarang hai Ayub, dengarkanlah bicaraku
dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ayat 2, ketahuilah mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Amin. Amin. 3, perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan napas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku, pertahankanlah dirimu. Amin. Amin. Ayat 6, sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Ayat 7, jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Ayat 8, tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Amin. Ibu Suparmi ayat 9. Ayat 9. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak melakukan kesalahan. 10. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, ia menganggap aku sebagai 11. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasir, ia mengawasi segala jalanku. Amin. Ayat 12, sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. 13, mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? 14, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Amin. Ya, tadi Bu Yerti udah ya, langsung Sofi ayat 15. Sofi, mau ikut baca Sofi? Ayat 15. Di unmute Sofi, ayat 15. Sofi dengar nggak? Lompat dulu aja, Bu. Lompat ya. dulu. Oke. Makasih. Oke, baik. Rita ya. Lanjut Rita ayat 15. 15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. 16. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. 17. Untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Aku ya. Ya, ayat 18. Untuk menahan nyawa daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing, dengan penderitaan ia di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya pesan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Amin. Bu Toisuta Christine Jaksel ayat 21. Ya. Ayat 21. Susutlah dakinya sehingga tidak kelihatan lagi, tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka dia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran. Seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Amin. Lanjut Bu Angelika ayat 26 sampai 28. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya.
Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang. Aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan. Tapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Amin. Lanjut, Kristi, Ibu Kristi, Jogja. Ayat berapa tadi? Ayat Ayat 29. Ayat 29 sampai 29. 31. Sampai 31. Ayat 29, sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 3 kali terhadap manusia. 30, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Ayat 31, perhatikanlah hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Amin. Ayat 32, jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku. Berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. 33, jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Pasal 34, Allah tidak berlaku curang. Maka berbicaralah Elihu. Amin. Lanjut ke Bu Nace, ayat 2. Ayat 2 sampai 4, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mengecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Amin. Ayat 5, karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Ayat 6, kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta, sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. 7, siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air? Amin. Ayat 8, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik. Ayat 9, karena ia telah berkata tidak berguna bagi manusia kalau ia dikenan Allah. Ayat 10, oleh sebab itu kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, dan daripada yang maha kuasa untuk berbuat curang. Amin. Ayat 11, malah ia mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. 12, sungguh alangkah tidak berlaku curang yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. 13, siapa mempercayakan bumi kepadanya, siapa membebankan alam semesta kepadanya. Amin. Ibu Ance, ayat 14. Ibu Ance di unmute ayat 14. Ayat Jikalau 14. ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. 16, jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini, pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Amin. 17, dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan dia yang adil dan perkasa? 18, dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. 19, dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang yang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Amin. Ibu Ning ayat 20. Dalam sekejap mata mereka mati, ya pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa.
Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang, karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. 22. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Amin. Ya, Ibu Harmoni 23. Ayat 34, ayat 23. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. 24. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. 25. Jadi dia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam sehingga mereka hancur lebur. Amin. Ayat 26, mereka ditamparnya karena kefasikan mereka dengan dilihat orang. Ayat 27, karena mereka meninggalkannya dan tidak memindahkan satu pun daripada jalannya. 28, sehingga mereka menyebabkan cerita orang miskin naik ke hadapannya dan ia mendengar jeritan orang sengsara. Amin. Ibu Suparmi ayat 29. 29. Mau dia berdiam diri menjatuhkan hukum, meninggikan wajahnya, melihat itu semua bangsa, orang seorang supaya orang fasik adalah jerat bagi banyak. Tetapi kalau seseorang berkata kepada Allah, aku telah menyombongkan diri, tetapi aku tidak akan lagi berbuat jahat. Amin. Ayat 32. Apa yang tidak ku mengerti, ajarkanlah kepadaku. Jikalau aku telah berbuat curang, maka aku tidak akan berbuat lagi. 33. Menurut hematmu, apakah Allah harus melakukan pembalasan karena engkau yang menolak? Jadi, engkau jugalah yang harus memutuskan, bukan aku. Katakanlah apa yang engkau tahu. 34. Maka orang-orang yang berakal budi dan orang yang mempunyai hikmat yang mendengarkan aku akan berkata kepadaku. Amin. Ibu Yersi bisa di-unmute, Bu. Ayat 35 ya sampai 37. Baik, ayat 35. Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Kiranya Ayub diuji terus-menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Ayat 37, karena ia menambahkan dosanya dengan pelanggaran. Ia mengepalkan tangan di antara kami dan banyak bicara terhadap Allah. Amin. Sofi lewat ya, atau mau ikut baca pasal 35? Baca ya Bu ya. Ya, pasal 35 ayat 1 sampai 3. Allah memperhatikan penderitaan manusia. Pasal 35, maka berbicaralah apa itu? Elihu 2, inikah yang ku anggap adil dan yang ku sebut kebenaranku di hadapan Allah. Ayat 3, kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Amin. Rita ayat 4 sampai 6. Oke. Ayat 4, akulah yang memberi jawab kepadamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. 5, arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah. Perhatikan awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Yang ke-6, jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Karena pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Ayat 7, jikalau engkau benar, apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? 8, hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. 8, orang menjerit oleh karena banyak penindasan.
berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Amin. Ibu Toi Suta Christine, ayat Berapa? 10 sampai 12. Tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan yang memberinya jadi waktu malam. Ayat 11, yang memberi kita akal budi melebihi binatang di bumi dan hikmat melebihi burung di udara. Ayat 12, ketika itu orang menjerit tapi dia tidak menjawab, oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Amin. Ayat 13. Sungguh, teriakan yang kosong tidak didengar Allah, dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. 14. Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan ke hadapannya, tetapi masih juga engkau menantikan Dia. 15. Tetapi sekarang, karena murkanya tidak menghukum dan Ia tidak terlalu memperdulikan pelanggaran. Amin. Bu Kristi, Jogja. Ibu Paula Kristi, ayat 16. Ayat 16, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak berbicara tanpa pengertian. Ayub pasal 36, tujuan sengsara ialah pertobatan. Ayat 1, berkatalah Elihu selanjutnya. Ayat 2, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Amin. Ayat 3, aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. 4, karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. 5, ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Amin. Ayat 6 sampai 8. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Ayat 8. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan. Amin. Ayat 9, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. 10, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. 11, jikalau mereka tidak mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Ayat 12, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh limbing dan binasa dalam kebebalan. 13, orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. 14, nyawa mereka binasa di masa muda dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Amin. 15. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. 16. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. 17. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkram hukuman dan keadilan. Amin. 18, janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. 19, dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayamu? 20, janganlah merindukan malam hari waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Amin. 21, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. 22, sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia?
23. Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapa berani berkata, engkau telah berbuat curang? Amin. Ibu Ning di unmute ayat 24. Ayat 24. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Amin. 27. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan. 28. Yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. 29. Siapa mengerti berkembangnya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Amin. Ayat 30. Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. 31. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. 32. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. 33. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya. Kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan bersaat teduh. Nah, pada saat teduh kita akan diiringi instrumen rohani untuk bertanya pada Roh Kudus ya. Tema apa sih atau sesuatu yang nyantol ya ketika kita baca dari 32 sampai 36.
Baik, ibu-ibu, silakan untuk sharing remang ataupun kesaksian yang terkait dengan pembacaan kita di Ayub pasal 32 sampai 36. Ada yang mau mulai? Silakan. Boleh. Bu Christine. Bu Kristi ada dua nih, ada Kristi, ada Christine. Sofi atau Bu Yersi, Bu Dede, Bu Rita, Dewi, Bu Norbaya, Bu Norbaya baru nongol. Halo Bu, Bu Suparmi, Ibu Nace, Ibu Ning, Ibu Harmoni, Lia, Bu Eti, Esther, Angeli, woi semua saya sebut ya, Angela, Cen, kok Cen, Ance, Nur, Ida, dan Ling Ling. Bu Christine mau coba, boleh silakan. Yang aku dapat ini seperti yang kemarin ya, ayat 14, 34, 14. Jika ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia menjadi debu. Artinya roh Allah ditarik keluar menjadi nafasnya. Seperti yang kemarin ayat 27 ayat 3 ya. Kemarin ayat 27 ayat 3 bunyinya gini. Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Artinya di napas lubang hidung kita ini ada roh Allah. Tapi kalau dia udah tarik kembali rohnya, kembalilah manusia menjadi debu. Jadi kita kembali nggak ada napas lagi. Jadi yang kemarin saya bilang nyawa manusia tidak ada di jantung, tidak ada di paru, tapi ada di napas Tuhan ini yang di hidung ini. Kalau Tuhan ambil, ya kita habis tinggal jadi debu. Tapi kalau jika dikembalikan lagi, kita ada lagi. Itu kali. Ya, yang kemarin seperti yang kemarin. Kemudian eh, ini ayat 23, 23, 25 ya. Eh, maka ia menghasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Kalau jalan yang benar pada manusia. Sebelumnya, eh, nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa Pasal berapa, maut. Bu? Sorry, pasal berapa tadi? Pasal 33. Yang tadi 34 ayat 14. Sekarang ini 33 ayat 33 ayat 21. Oh, 20. Udah bosan makan, nafsu makan hilang, dagingnya tidak kelihatan, tulang-tulangnya pada keluar, terus nyawanya menghampiri liang kubur. Tapi jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan dia turun ke liang kubur, uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Yang saya dapat di sini kok Tuhan jadi mengasihani dia nggak jadi mati, jadi hukumannya untuk masuk ke liang kubur pas ada malaikat menengah, malaikat yang menjadi perantara hingga dia dikasihani, hingga dia mendapat kembali kesegaran seperti seorang pemuda, ya seperti pada masa mudanya. Akhirnya dia jadi muda lagi. Ya ini ternyata Tuhan berfirman untuk si Ayub ya. Jadi artinya Allah berfirman pada manusia dengan berbagai cara. Eh, tapi ayat yang 33 ayat 4 tadi disebut Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kembali lagi kepada itu napasnya maha kuasa yang membuat kita hidup. Dan yang tadi disebut ada malaikat penengah sehingga dia nggak jadi mati, tapi menjadi kembali seperti orang muda. Yang saya dapat ya seperti sekarang ya mungkin ada, ya saya nggak bilang sih, ada klinik estetik ya. Jadi orang yang udah eh, apa namanya susu tubuhnya bisa dijadikan muda kembali. Ya mungkin anak Tuhan berfirman ya. Jadi sepertinya ini ucapan Elihu ya yang mengemukakan pendapatnya.
tapi ini firman Tuhan ya. Jadi saya merenungkan ini roh Tuhan yang membuat, nafas yang membuat hidup. Tetapi di situ ada juga di samping itu ada malaikat. Jadi di ayat apa ya? Ayat 23 ada malaikat penengah. 33 23. 33 4 tadi dibilang nafas Tuhan yang membuat kita hidup. Kalau tadi 34 ayat 14, kalau dia menarik nafasnya, kita kembali jadi debu. Itu aja sih yang saya dapat tentang kehidupan, bahwa itu Tuhan yang beracara dengan caranya Tuhan. Baik, terima kasih Bu Christine ya. Sebenarnya ibu-ibu, kita pun pasti sudah pernah ya melihat di sekeliling kita, atau mungkin pernah kita mengalami kejadian juga, kita mengalami sakit, susut tubuh kita nih, seperti yang dikatakan tadi ya di Ayub pasal 33:21 itu tadi luar biasa ya. Itu kita bisa nyaksikan sendiri ya, kita mengalami susut badan, bahkan tulang-tulang kita juga mulai nampak. Mungkin secara manusia kita bisa berpikir sudah tidak mungkin, tetapi itu tadi, puji Tuhan ya, ternyata apa? Ada. Jadi kalau memang Tuhan memberi kesempatan, maka akan diberikan seperti muda lagi tadi ya Bu Christine bilang ya, di mana tadi saya juga baca. Dia dikasih kesempatan, dia di Pasal seperti 25, ah, 33, ya, 25. 25 tubuhnya mengalami kesegaran lagi seperti seorang pemuda itu ya. Itu karena apa? Ada malaikat yang jadi perantara. Itu luar biasa ibu-ibu ya. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada siapapun gitu ya. Bahkan kalau nggak salah waktu itu ada Ibu Erna juga di sini yang pernah kesaksian ketika dia mengalami kanker. Pasti ada ibu-ibu yang di sini juga pernah mendengar ya ketika Bu Erna kesaksian dia sudah kanker dan dia sudah pasrah kepada Tuhan. Tetapi itulah ketika Tuhan memberi kesempatan, ada malaikat yang jadi perantara. Coba lihat kemarin dia bisa bersaksi. Tetapi apa? Hidupnya kemudian menjadi saksi, menjadi berkat ketika Tuhan memberikan kita kesempatan kedua kalinya, diberikan kesegaran seperti seorang pemuda. Ya, kita harus benar-benar memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi saksi, untuk menjadi pelayan, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Terima kasih Bu Christine ya, luar biasa ya mengenai remanya. Terima kasih. Ya, Baik, sebenarnya saya udah baca ayat berapa kali, tapi hari ini kok baru kelihatan. ya luar biasa ya, karena kita juga lihat saudara kita kemarin Ibu Resti dan ibu-ibu tahu tidak, terima kasih sekali untuk doa-doa semua ibu-ibu. Ibu Resti sekarang sudah mulai bisa mengangkat tangannya, dia sudah bisa makan lewat mulutnya. Menurut saya itu adalah mukjizat yang luar biasa. Dan itu Jadi udah semua boleh pulang kan? belum, Masih dia masih dirawat kah? enggak, dia masih di rumah sakit. Tapi kita bisa lihat bagaimana tulang-tulangnya itu menyusut. Tapi luar biasa gitu loh. Mukjizat Tuhan itu nyata. Nyata sekali. Dia sudah saya lihat sudah bisa menggerakkan semua anggota tubuhnya. Dia sudah bisa makan. Itu menurut saya mukjizat banget. Luar biasa pekerjaan Tuhan itu memang luar biasa gitu ya. Kita bersyukur punya pendoa-pendoa yang luar biasa. Terima kasih ya ibu-ibu ya. Baik, Rumah ada sakitnya di mana ya? Rumah sakit mana ya, Bu Resti? di Bali Bu, di apa Oh namanya? iya, Rumah sakit di Bali. Sanglah ya, Sanglah. Ya, di Sanglah. Oh ya, oke oke. Terima kasih ya Bu Christine ya, kita diingatkan kembali dengan hal ini. Baik, terima kasih. Ada ibu-ibu lain yang mau sharing rema. Dewi mau? Bu Dewi? Oh, iya, iya. Aku Ya, dapat dari Ayub 32. ya. Di Ayub 32 itu ya awal dari Elihu mengingatkan Sofar, Bildad dan Elifas itu, dan juga Ayub sendiri, bahwa ya dia yang paling muda, terus dia ngedengerin aja gitu kan ceritanya, dan mereka menganggap bahwa diri mereka itu paling benar. Nah disitulah kemudian ada ini kata-kata Elihu ini mengingatkan mereka. Jadi di sini kita dapat eh, saya dapat rema di sini bahwa meskipun lebih tua umur tidak menjamin bahwa orang itu lebih berhikmat dan lebih adil. Nah, seringkali kan orang tua yang lebih tua dari kita gitu, tahu apa kamu anak baru, anak kemarin gitu kan, suka begitu. Tapi ternyata kan di sini dikatakan bahwa tidak menjamin bahwa yang umurnya lebih tua, lebih lanjut itu lebih berhikmat dan lebih adil.
Jadi kita yang muda-muda ya, kita yang tua nih jangan jangan kita batasin yang muda-muda untuk mengungkapkan apa yang mereka tahu, apa yang kita harus bisa menampung lah. Apa sih kemauan mereka, apa sih yang mereka dapat, dan eh, apalagi kalau sudah mereka rajin ke gereja ya, perlu kita dengar apa sih yang mereka dapat di gereja, terus gimana perubahan hidup mereka. Jadi karena dari orang muda pun kita yang tua-tua bisa dapat pelajaran, apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali hal-hal yang kita nggak, aduh, udah begini ya anak zaman sekarang ya gitu. Jadi itu yang aku dapat Kak Joli, bahwa kita tidak boleh menganggap yang tua itu sudah serba tahu segalanya. Oke, itu aja. Iya, makasih ya Bu Dewi. Itu tuh ada pepatah mengatakan seperti ini. Tua itu sudah pasti, tapi dewasa itu pilihan. Ya, nah seperti itu. Jadi Bukan bukan berarti. terbalik. Iya, tua itu kan Bukan sudah pasti. terbalik. Tua itu kan sudah Jangan, pasti. bukan jadi Tua, menjadi tua itu pasti. iya, menjadi tua itu sudah pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena biarpun usianya seperti tadi Bu Dewi bilang ya, walaupun usianya udah lebih senior, bukan berarti dia itu bisa tiba-tiba dewasa dalam hal ini bijak gitu ya. Dewasa itu kan kita identikan dengan kedewasaan berpikir, kedewasaan berpendapat, bijak gitu dalam banyak hal lah ya, seperti itu. Bijak Ini dalam kayaknya aku menyikapi dapat situasi. Ada lagi? Boleh, 32. silakan. Tambahin yang tadi 32 ayat 8. Oke, ya 32 ya. Tadi Ibu siapa tadi barusan? Bu Dewi. Ya, tambahnya ayat. Tadi kan Bu Dewi bilang 32 tentang orang lansia dan orang muda. Aku kelihatan yang ayat 8 nih, 32 ayat 8. Baca 9 sama-sama loh. deh. Ayat 9-nya. Ayat 8. Tetapi roh yang dalam manusia, nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi kembali lagi ke nafas. Hembusan nafas Allah itu. Ayat 8. Ayat 9-nya baca, Bu. Iya. Iya, itu tadi yang Bu Dewi bilang. Tetapi yang saya tegaskan yang ayat 8. Bahwa yang memberi pengertian itu ternyata nafas yang maha kuasa. Kembali lagi, hembusan nafas di hidung itu hembusan milik Tuhan. Datangnya dari nafas yang maha kuasa. Itu nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi supranatural. Iya. Makanya kalau dalam berdoa kita selalu harus mengucap syukur. Yang pertama kita ucapkan terima kasih untuk setiap nafas kehidupan, setiap pagi, ya kan? Karena memang nafas ini yang pertama. Kalau nggak ada nafas, coba kita kenapa? Pasti mati toh. Seperti itu. Ya, baik, ada ibu-ibu lain. Terima kasih ya Bu Christine ya. Jadi memang penekanan Bu Christine itu lebih kepada nafas. Karena tadi di 34 ya juga mengenai nafas. Jadi kalau nafas itu diambil ya, nafas itu diambil oleh Yang Maha Kuasa, memang sudah selesai. Bye, hidup di dunia ya. Jadi salah dokter ya. Kalau tanya dokter, jadi nyawanya di mana dok? Di jantung apa di paru? Nah aja di hidung. Ada di hidung. Ada di hidung. Ya baik, ada ibu-ibu lain. Mau Bu Eti silakan. Pas dulu. Pas. Bu Rita, mungkin mau kasih rema. Ya, aku di Ayub 36. Ayat 18, 19, sama 21. Maaf, ayat 36 ayat berapa tadi? Sorry aku catat. 36 ayat 18, 19, 21. Oke. Kan 18 dia bilang, janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakmu meluputkan engkau dari kesesakan atau seluruh kekuatan jeripayamu? Ya, dan itu yang 21, jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan, karena itu sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Jadi pada waktu kita panas hati itu, kita nggak usah waktu kita lagi marah, kita nggak usah kita mengeluarkan kata-kata yang akhirnya akan merugikan kita juga gitu loh. Nah, dia bilang, dapatkah teriakmu meluputkan engkau dari kesesakan? Apakah dengan kita lagi panas hati, kita marah-marah, dan itu kita
bisa lepas dari kesesakan. Yaitu ataukah seluruh kekuatan jeripayamu. Jadi kan ini nanti saya ada kesaksian tadi benar-benar gue itu. Maka itu dia bilang, jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan. Jadi kadang-kadang kalau kita dijahatin orang kan kita bilang, gue bales itu orang. Kan selalu kita begitu kan. Itu sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Jadi ada tadi lagi gue kerumpul sama keluarga. Jadi sama adik-adikku dia bilang gini, adikku punya usaha, dia bikin usaha, dia bikin merek. Jadi pas dia bikin merek, ada yang jahat ya, kayak model-model sekarang kan lagi terkenal lah YouTuber gitu. Nah mereka minta bayaran, tapi adik gue nggak mau. Kalau dia panas hati, wah lu menjelek-jelekan gue tuntut di gini, uang gue akan pakai cara pengadilan atau apa, dia akan rugi banyak. Dia bilang rugi banyak, dia diamin. Udah satu lewat satu sampai dia bilang sampai dijelekin banyak tempat, tapi dia bilang dia nggak berbuat, tapi orang menjelekkan, dia diem aja. Akhirnya dengan berjalannya waktu ada satu, gua nggak tahu namanya apa, dia bilang itu mereka bilang ujung-ujungnya lu mau arah kemana. Ada orang yang mengerti, pintar di dia dalam mereka orang yang pandangannya, pikirannya luas kan. Akhirnya orang ini bilang ini nggak beralasan, ini hanya mencari untuk menjelekan orang. Tapi dia nggak tahu orang kalau kita berbuat sesuatu yang menjelekan orang, bukan hukumannya ya, dengan sendirinya tabur tuai itu akan kena ke dia. Adikku melewati semua dengan waktu dia memang lagi lewatin itu memang sedih. Tapi pas selesai itunya Tuhan mau ngangkat, pasti ada proses yang harus dilewatin. Akhirnya dia lewatin semuanya, akhirnya diem sendiri. Itunya berita-berita yang menjatuhkan, dia bilang. Gue bilang, oh berarti, nah itulah yang tadi di firman itu kan ngomongkan yang paling bagus gini, jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan. Kita jaga diri kita supaya kita nggak ada, hati kita jangan ada, wah dia begini gue bales nih, dia jahat begini. Jangan berpaling kepada kejahatan. Karena itu sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Kadang-kadang saling itu akhirnya kita ruginya tambah banyak. Coba kita diem. Kita pasti dibela Tuhan. Dan orang itu bukan kita jumpain orang yang jahat itu ini ya. Tapi dengan sendirinya tabur tuai itu pasti terjadi. Gitu loh. Itu tadi adik gue tadi cerita, iya ya benar ya, bahwa kalau dia itu dia akan rugi banyak dan duitnya memang kalau itu akan akan membalikan dia punya nama lagi, enggak kan, pasti rugi dong, duit kan dia masih perlu. Ngapain gue pergi ini fight sama orang yang ini jelekin ini, dia bilang jelekin nama gue, tapi waktu akan membuktikan. Udah dia diem, akhirnya sudah mereka diam sendiri. Nah itu hari ini yang aku dapat, itulah remanya yang pas ada di sini. Gitu loh Bu Joli. Iya, baik. Terima kasih ya, Jan ya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Kemarin saya ingat Bu Dede ada cerita ini ya, orang kalau panas hatinya itu kelihatan dari mata. Saya ingat itu kemarin Bu Dede kasih remak ya. Nah, kita juga ibu-ibu ya, penguasaan diri ini memang penting sekali. Buah-buah roh itu memang perlu ada di dalam kita ya. Buah-buah roh itu kan salah satunya penguasaan diri. Seperti itu. Jagalah diri kita. Supaya apa? Supaya jadi memang kadang-kadang kalau kita berpaling kepada kejahatan terus kemudian ada sengsara, ya jangan komplain. Itu kan buah akibat kita melakukan berpaling kepada kejahatan. Kadang-kadang kalau kita ada sengsara di dalam hidup kita, mungkin kita harus refleksi diri gitu ya. Aku sebenarnya buat apa ya kemarin gitu? Apa aku nyakitin orang, atau aku nyakitin suamiku kah, atau nyakitin temanku kah, atau nyakitin anakku, atau perbuatan lain gitu ya, tanpa kita sadari gitu. Nah, tanpa sadar, tadi yang Bu Rita bilang, Vincent bilang ya,
tabur tuai. Makanya ibu-ibu kita penuhi diri kita dengan buah-buah roh itu, di mana salah satunya buah roh itu adalah penguasaan diri. Baik, terima Ini kasih. Ada ibu-ibu lain? ada lagi nih ayat 36 ayat 15. Ya, Bu Christine berapa? Ayat 36, ayat berapa? 15? 15 ya. Ya. Baca deh. Hmm. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Ya, dengan penindasan yang membuka telinga mereka. Ya. Jadi sengsaranya Yesus itu menyelamatkan orang yang sengsara. Jadi tidak selamanya sengsara itu karena kesalahan, tapi sengsara yang dia alami ternyata bisa menyelamatkan orang lain yang sengsara juga. Asal dia tahu hikmahnya ya. Ya. Jadi bisa membuka telinga jika memang ada teguran Tuhan, ya dia harus terima sih. Ya. Ya. Ya, Karena sebenarnya. penderitaan Yesus di kayu salib ternyata untuk menyelamatkan juga orang-orang yang menderita. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita itu belajar dari pengalaman hidup kita dengan kesengsaraan kita gitu ya. Nah, dengan pengalaman kesengsaraan kita, kita mau menyelamatkan orang juga yang sengsara. Nah, jadi kadang-kadang bisa berupa teguran. Teguran itu maksudnya masukan ya, masukan yang positif, bukan sifatnya menghakimi atau menjelek-jelekkan gitu ya, tetapi memberi masukan yang positif agar seseorang itu tidak melakukan sesuatu yang jahat supaya dia tidak sengsara seperti itu. Tetapi kata-kata positif, motivasi seperti itu ya. Jadi kita berusaha menghindari itu yang namanya menghakimi orang atau perbuatan yang lalu diungkit-ungkit lagi sesuatu yang jelek itu sama aja kita membawa seorang kembali kepada kejahatan yang kemudian akan menimbulkan sengsara ya. Baik, ibu-ibu ada lagi Saya yang Bu mau? Joli. Ya, silakan Bu Dede. Tadi siapa Bu Dewi bilang ya, kalau misalnya Elihu tuh yang paling muda. Saya baca dari 32, 33, 34, 35, 36. Yang kita baca itu sebenarnya kata-kata Elihu semua gitu ya. Tapi yang luar biasanya apa sih? Kata-kata yang keluar dari Elihu itu cukup bijaksana kalau menurut saya. Meskipun dia masih di antara sahabat-sahabatnya Ayub, dia yang paling muda. Saya mau highlight di ayat yang ke-30, sorry, di pasal yang ke-34. Di situ dikatakan, dia tegas ya, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Ini sebenarnya kita juga yang ini menegur kita gitu kan. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita tuh sudah punya hikmat. Tapi di sini dikatakan, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Kalau kita baca di Roma 12 ayat 2 kan sebenarnya kan berubahlah oleh pembaharuan budimu ya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Allah. Kadang-kadang kecenderungan manusia itu menggunakan akal budinya sendiri, hikmatnya sendiri yang berasal dari dunia atau apalagi kalau misalnya dia udah sekolahnya high gitu kan. Dia menggunakan akal budinya dengan segala sesuatu, bahkan dia akan sulit menerima kebenaran dari Tuhan gitu. Tapi di sini dikatakan, kendati kamu punya hak untuk dianggap berdosa, sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Saya mau lanjut ke ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku. Jadi ini sebenarnya kata-kata Elihu ini berguna juga untuk kita semua. Kalau misalnya di sini dikatakan, jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Kenapa? Di sini yang saya mau tekankan, pertama perkataan. Kita harus waspada dengan mulut kita gitu. Kita jangan sampai mengatakan hal-hal yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, eh, pendengaran, telinga. Berarti kan pendengaran ya. Ini saya mau baca, mau jelasin tentang lima panca indera gitu. Panca indera lima. Kata-kata, kita harus jaga kata-kata kita karena kata-kata kita itu berkuasa. Terus ini bisa mengubahkan mindset gitu. Kata-kata kita bisa mengubahkan mindset orang, pikiran orang. Kenapa bisa mengubahkan pikiran orang? Karena dia mendengar. Jadi mulut, telinga itu bersinggungan sebetulnya. Kemudian di sini dikatakan Allah itu nggak suka kepada orang-orang yang fasik. Di sini kan dikatakan jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan. Artinya kalau Allah bilang jauhlah daripada Allah untuk melakukan kefasikan, Allah nggak suka dengan orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Kemudian di sini dia, sorry, malah di ayat 11-nya malah ia mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya. Jadi kan tadi udah kita tahu ya, mulut, kemudian telinga. Perbuatan itu kan berarti tangan.
ya kan? Tangan itu meraba, meraba, sorry. Berarti kan ini panca indera meraba. Jauhlah Allah dari kefasikan satu berikutnya. Kemudian dia mengganjar manusia sesuai dengan perbuatannya. Hari ini saya benar-benar diteguhkan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh sih sebetulnya. Itu pelajaran yang luar biasa bagi saya. Tapi yang paling kita harus waspadai adalah pertama kata-kata kita, karena lidah ini tak bertulang. Apapun yang kita ucapkan kadang-kadang itu bisa mempengaruhi otak orang lain gitu, pemahaman orang lain. Makanya kita harus waspada dengan kata-kata kita. Perhatikan juga dengan telinga kita, karena ketika kita mendengar inputan yang salah, itu akan masuk ke telinga kita dan itu akan merusak pola pikir kita gitu. Kemudian ketika itu semuanya sudah terjadi, tindakan kita juga akan bereaksi dengan hal yang salah. Jadi ini yang harus kita waspadai. Karena meskipun ya disebutkan Elihu dalam kondisi pasti dia kondisinya itu menahan kata-kata dia untuk nggak ngomong, dia dengerin kata-kata orang lain untuk ngomong duluan, tapi dia menekankan hal-hal yang prinsipil gitu ya. Jadi kemudian di sini dikatakan jikalau yang tadi Bu Christine sudah baginya, jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, menarik rohnya, mengembalikan nafasnya. Berarti di sini ada dua, menarik rohnya, mengembalikan nafasnya kepadanya. Ada satu take and give ya. Allah itu selalu melihat segala sesuatu itu dengan dua dua sisi gitu kan. Kemudian di sini dikatakan maka binasalah bersama-sama segala yang hidup. Jadi Allah kan sudah memberikan rohnya kepada kita. Kalau dia menarik roh itu, maka binasalah kita gitu. Dan kita akan sama-sama dengan orang-orang yang tidak mempunyai kehidupan lagi. Terus, dapatkah pembenci keadilan? Iya. Tadi kan berarti mulut sudah, telinga sudah, pikiran sudah, rasa sudah ya. Dapatkah pembenci keadilan? Pembenci keadilan itu dari mana? Kalau memang kita misalnya nggak suka dengan keadilan, kita nggak akan pernah diberi kuasa oleh Allah. Kalau misalnya kita tidak menyukai hal-hal yang bersifat ilahi, maka Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita hal-hal yang ilahi. Terus, dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Sekali lagi, Allah itu adalah Allah yang adil dan perkasa. Adil karena Dia akan mengganjar segala sesuatu sesuai dengan perbuatan kita. Tuhan akan memberikan reward kepada kita kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena di ayat sebelumnya dia akan mengganjar sesuai dengan perilaku kita. Ini luar biasa nih kata-kata Elihu ya. Terus, dan matanya. Ini udah 3, 4 ya. Sekarang 4. Matanya. Dikatakan matanya mengawasi jalan manusia. Kebayang ya, kalau misalnya kita punya CCTV kan di beberapa tempat ada CCTV itu. Kalau misalnya terjadi sesuatu kemudian orang lain ngeles gitu kan, coba kita lihat CCTV. CCTV itu nggak akan pernah bohong. Jadi istilahnya Allah itu dia CCTV 24 jam bagi kita. Dia akan mengawasi setiap kita, dia nggak pernah kekurangan akal untuk misalnya menolong orang, dan dia juga nggak akan pernah meluputkan orang kalau memang dia misalnya melakukan kesalahan, kecuali kalau orang itu bertobat. Jadi di sini matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Luar biasa ya. Saya bilang sih Elihu ini ya dia ngomong pakai hikmat dari Allah karena dia pakai semua panca indera itu untuk akhirnya menggambarkan bagaimana Allah itu ingin manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu memiliki segala sesuatu sesuai dengan karakteristiknya ilahi gitu. Saya luar biasa dengerin ini. Pertama mulut, kedua telinga, ketiga pikiran, keempat tangan, tindak tanduk, kelima mata. Jadi amazing ya. Bahkan sebenarnya ada pembauan, ada penciuman, tapi di sini memang nggak dijelaskan. Jadi ini hal-hal yang bagi saya itu jelek banget gitu karena kan memang ketika kita belajar dari Ayub ini kita bisa tahu sebenarnya Ayub dihajar sebenarnya untuk mengajarkan kita segala sesuatu supaya akhirnya kita bisa menjadi orang yang semakin semakin peka kemudian semakin tajam dan kita bisa melihat bahwa Tuhan tuh nggak pernah menghukum tanpa alasan gitu kan. Tuhan tuh nggak pernah misalnya melakukan tindakan tanpa alasan. Sebenarnya alasan Tuhan untuk Ayub itu kan untuk mempertontonkan Ayub kepada si jahat gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada alasan lain kenapa ini harus dimunculkan. Kan waktu di awal waktu kita baca Ayub 1, saya tuh sempat ngomong, kenapa harus ada kitab Ayub gitu kan. Tapi sebenarnya untuk mengajar kita supaya kita tuh tidak terjerembab ke dalam kondisi-kondisi yang sebenarnya
selayaknya kita memang dihukum gitu kan. Kalau mungkin kita nggak salah ya, kita nggak jujur, kita nggak takut akan Tuhan, mencari kejahatan, harusnya kan kita dihajar gitu kan. Tapi karena grace itu sendiri yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, karena kita memang hidup di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, akhirnya Tuhan itu meluputkan semuanya itu. Nah, kita harus belajar gitu. Ayub aja yang empatnya itu dia miliki, dia sempat ngomong kasar gitu kan, sempat ngomong bahkan di sini dikatakan, bisakah seorang yang diciptakan ngomong ke penciptanya gitu, bisakah kita menyalahkan Tuhan? Jadi intinya ya, saya sih bagi saya ini banget, rema banget gitu. Kita harus bisa menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan ke kita supaya itu bisa menjadi satu fondasi. Kita percaya penuh sama Tuhan. Apapun yang terjadi sama kita, gitu kita nggak usah mempersalahkan Tuhan gitu kan. Karena memang kita itu sekali lagi kita ciptaan yang tadi Bu Christine bilang. Kalau misalnya sudah diambil nyawanya, mau ngomong apa gitu kan ya. Tubuh ini hanya casing. Yang satu itu yang utama ya, kita harus tetap berpaut sama Tuhan. Itu aja sih mungkin Bu Joli. Makasih. Terima kasih Bu Dede ya. Ibu-ibu luar biasa banget ya, menjadi berkat banget sharingnya ya Bu Dede ya. Makanya itu ibu-ibu kadang-kadang kalau berdoa gitu ya, saya tuh selalu minta, Tuhan urapi telingaku supaya kata-kata yang membangunlah yang aku dengar, kata-kata yang mendatangkan sukacita, bukan kata-kata yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Minta Tuhan urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut. Kenapa? Seperti tadi Bu Dede bilang, kita itu menyampaikan informasi salah saja ke orang, itu akan langsung bisa jadi kemana-mana. Ya, mending kalau enak didengar, tapi kalau nggak enak, makanya Tuhan urapi mulutku, supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulutku ini adalah kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang dengar. Kita ibu-ibu, terutama perempuan ini ya, mulutnya tuh kadang-kadang suka kesenggol. Nanti setelah enak kepancing baru nyesel, mau dilurusin udah terlanjur, udah mungkin baru satu orang dengar udah kemana-mana. Nah seperti itu, jadi memang benar, kita harus benar-benar menjaga diri kita supaya kita itu menjadi representasi Kristus ya, mulai dari seperti Bu Dedek bilang tadi, perkataan, pendengaran, itu akan juga ke perbuatan kita ya. Nah yang menarik tadi itu, Tuhan itu CCTV loh, dan Tuhan itu akan memberi ganjaran sesuai dengan yang kita lakukan. Nah, jadi semua sudah tahu ya, kalau ada apa-apa dengan kita harus ingat, jangan nyalahin Tuhan. Ah Tuhan kok gini, kita harus ingat, sepertinya aku melakukan sesuatu yang tidak berkenan daripada Tuhan. Seperti itu. Makasih ya Bu Dede ya, remanya. Bu Christine, Paula Christine mau sharing silakan. Jadi aku dapat Shalom dari semua. Enggak Bu Christine, Bu Wistita ini ada Bu Christine ini. Bu Paula Christi Singer, Saya karena Kristi namanya tanpa sama. N. Ya, silakan Bu Christi. Shalom. Saya sebenarnya ini ya, tadi dengar dari Bu Dede, Bu Dewi, Bu Christine Jakarta. Itu luar biasa ya. Jadi kayak ya itu semua yang memang istilahnya yang apa yang kita bisa pelajari dari Ayub. Tapi iklan dulu deh ya. Saya mau asal ngomong langsung ngomong. Saya perkenalkan dulu aja. Nama saya Kristi. Saya sekarang domisili di Jogja. Kalau dibilang aslinya mana gitu, bingung saya kalau ditanya aslinya mana. Karena saya lahirnya di Bogor, tapi saya besar di Jogja. Kemudian saya tinggal di Jogja. Eh, Papa saya Manado, mama saya Jogja. Jadi asli mana ya? Silahkan ditebak sendiri. Tapi kalau domisili saya sekarang itu saya di Jogja. Kebetulan puji Tuhan saya dipercaya untuk pelayanan di gereja lokal yang di Jogja. Kemudian bagaimana saya bisa nyangkut di sini? Nyangkut. Ini berkat ya nyangkutnya ya, bukan 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 di luar berkat. Ini kebetulan Ibu Joli ini adalah salah satu sahabat lama saya dari sejak saya kuliah. Walaupun kami nggak satu jurusan, tapi kita ketemu di ospek. Jadi eh, terus dari situ eh, persahabatan kami nggak berhenti di situ aja, tapi setelah kami selesai, kami nggak kuliah lagi, kemudian di kehidupan yang selanjutnya sampai kita lost kontak ya, Bu Joli ya. Dan pada saat itu eh, saya pernah sih diajak untuk untuk gabung dengan komunitas ini beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi saya kayak masih
Karena waktu itu kesibukan saya yang aduh, sok sibuk banget gitu kan. Jadi saya nanti deh gitu. Nah, kebetulan pas ini tadi saya juga lihat apa namanya tuh status status kemudian saya berinteraksi, saya kasih emot gitu kan, kemudian WA. Nah di situ oke lah nggak apa-apa, kebetulan saya lagi free untuk beberapa waktu ke depan, jadi nah saya setuju untuk bergabung. Nah waktu saya gabung memang saya jujur tadi memang agak terdistract ya, jadi saya nggak terlalu fokus untuk baca Alkitab karena saya nggak expect untuk di apa namanya bergabung hari ini juga malam ini juga gitu. Jadi saya pikir masih besok atau kapan gitu kan. Begitu malam ini ya gitu. Hah? Oh oh iya ya. Jadi oke gitu kan. Jadi kayak jadi saya masih sambi-sambi gitu kan, saya sambi-sambi. Tapi secara garis besarnya ya eh, saya lihat bahwa dan saya amati ini apa yang saya dapatkan di sini justru akan lebih banyak yang saya dapatkan daripada yang akan saya sharekan malam hari ini. Luar biasa. Jadi saya udah dengar tadi Bu Dede, Bu Rita, Bu Christine ya kan, itu udah wow, itu udah mencakup semuanya, bahkan kayaknya saya sambil merembun saya akan tahu apa yang terjadi di kitab Ayub pasal 33 sampai 36. Itu luar biasa. Jadi Tuhan pakai kita semua sama seperti Tuhan pakai Elihu, ya kan? Elihu benar seperti kata ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang terkasih tadi waktu sharing, Elihu itu adalah sahabat Ayub yang paling muda loh ya. Nah, eh sebentar. Ini saya tadi juga waktu disebutkan Elihu itu adalah sahabat Ayub yang paling muda. Saya langsung ingat lagi 1 Timotius 4 ayat 12. Yaitu janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan, selalu jadi teladan, selalu jadi teladan. Eh, itu juga mengena juga pada kehidupan saya sendiri bahwa saya dan kita semua yang di sini itu udah nggak muda lagi. Tapi saya masih jelita loh ya, jelang 50 tahun maksudnya. Nah, jadi apa namanya, untuk memasuki umur-umur yang seperti itu tuh kadang-kadang dengan mungkin ya teori-teori yang kita dapetin, saya ngomong teori dulu ya, atau mungkin kita ada yang sekolah mungkin teologi ya, ataupun mungkin kita itu membuat kita tuh ada semacam kayak boundary, ada batasan, dan kita juga ada sesuatu wadah di mana isinya adalah teori. Itu membuat kita tuh kayak lupa bahwa sebenarnya di luar itu banyak sekali yang masih bisa kita pelajari. Jadi nggak cuma dari situ aja. Itu yang membuat kadang kita dari segi umur, kemudian dari segi mungkin ya seperti tadi yang Bu Dede bilang, semakin tinggi pendidikan kita, ilmu pengetahuan yang kita punya, itu kita malah jadi terbatas untuk menerima hal-hal yang dari luar. Itu yang membuat kita sangat terbatas. Itu sebabnya eh, waktu saya gabung baru beberapa menit itu saya lihat dan saya benar-benar ikuti, itu luar biasa ya. Saya menerima banyak sekali yang istilahnya kalau dari beberapa komunitas yang saya ikutin tuh kadang-kadang masih kebanyakan dari kalau saya dari persentase 100% itu masih 90% minta dimong gitu ya. Jadi minta dituntun, dibimbing secara eksklusif gitu ya. Padahal mereka sudah sebenarnya bisa, tapi mereka biasanya tuh menolak untuk maju biasanya itu. Jadi kadang-kadang tuh benar menjadi tua itu pasti, dewasa tuh pilihan. Jadi mereka tuh kayak enjoy dengan keadaan yang sekarang sehingga lupa untuk beranjak maju ke tingkat berikutnya. Padahal kita tuh bisa loh ke next level gitu loh. Jadi pada saat saya mempelajari ini semua tuh kayak iya ya, belajar dari Elihu. Elihu itu yang muda. Bahkan dia berani kan ngomong ke Ayub, diem, saya mau ngomong, kamu dengerin nggak kan gitu, diem. Dan Ayub dengerin loh, Ayub dengerin, dan apa yang Elihu sampaikan itu luar biasa gitu kan. Itu juga yang mungkin yang kita harus belajar juga, jangan kita membatasi diri kita karena kita tuh umurku udah kayak gini ya, bener itu anak muda belum banyak makan asam garam gitu. Padahal sekarang kalau kita lihat di TikTok yang berseliweran FYP adalah makanan yang asam dan garam dan pedas yang gitu. Asin, asam, pedas pasti kayak gitu. Itu anak-anak muda, Gen Z, Alpha, ya, seperti itu. Jadi eh, banyak hal yang saya baca tadi dari pasal 33 sampai 36 itu banyak ya, bahwa kekuasaan dan keagungan Tuhan tuh harus kita hormati benar-benar.
Kemudian yang keadilan dan kebijaksanaan Tuhan itu nggak dapat dipahami oleh manusia. Dan itu nggak akan bisa dimengerti oleh pengetahuan manapun di dunia ini. Tapi justru karena kita connect sama Tuhan, terus nyanyikan, ku terhubung denganmu, kan gitu. Kita connect, ada koneksi. Itu membuat kita tuh tahu, oh yang Tuhan mau tuh kayak gini loh. Oh yang Tuhan pengen dari kita tuh kayak gini loh. Jadi kalau kita nggak koneksi sama Tuhan, sama seperti Ayub tuh Elihu bilang, kamu tuh jangan fokus sama kejahatan aja lah. Itu bikin jauh. Iya betul. Kalau di sini sisi yang saya ambil seperti ini. Posisi kita mungkin benar, mungkin ya. Jadi kalau kita mau melihat satu masalah kan harus dari sudut pandang yang beda ya. Nah kalau posisi kita sekarang saya ambil gini, kita tuh mungkin benar, tapi kita tuh sibuk banget ngelihat orang yang salah, gitu loh. Udah doa saat teduh 3 jam loh Tuhan, baca firman 4 jam, coba di total 8 jam. Orang nggak seperti itu, kok dia kayak gitu. Nah, orang mungkin yang berbuat salah itu malah mungkin dia langsung, oh ampuni aku Tuhan, kan kita nggak tahu gitu kan. Nah, kita malah ngotorin hati kita dengan seperti itu. Ayub juga kan dia di masa-masa dia tuh apa namanya mengalami berbagai macam apa namanya masalah, kemudian apa namanya ya musibah yang bertubi-tubi itu dia sampai mau apa bagaimanapun juga tuh dia nggak mau meninggalkan Tuhan. Tapi juga dia sempat marah juga kan, sampai mau balikin aja deh kalau bisa ke rahim ibuku lagi deh gitu. Nah nggak bisa kan gitu. Kita kalau kita mungkin pertumbuhannya yang segini jadi sekecil bisa masih masuk gitu kan. Nah kalau kita apalagi saya gitu kan, ini kelihatannya agak agak kecil ya saya. Tapi kalau saya dekatkan gini, wow, ini saya pakai teknik biar nggak terlalu kelihatan besar ini. Itu mau balik ke rahim kan nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin banget. Jadi eh, selalu saya pengen semuanya itu saya pelajarin bahwa sampai detik ini, sampai kita ada di titik ini, Tuhan punya rencana, ya nggak sih? Tuhan tuh, ah, bahkan istilahnya gini, nggak ada yang kebetulan deh. Saya pun masuk ke komunitas ini tuh bukan kebetulan. Eh, oh, pas kebetulan Joli ini apa namanya WA aku, yuk Chris ikut yuk gitu. No, gitu. Saya yakin Tuhan udah menentukan semua segala sesuatunya. Tetap saya akan bawa semuanya ke dalam doa-doa dan saya puji Tuhan. Ini apa yang saya dapatkan kali ini adalah itu tadi luar biasa. Saya diingatkan kembali malah untuk selalu dengar-dengaran sama firman Tuhan lagi, fokus saja sama Tuhan. Bahkan eh, saya sempat nonton dari rekaman yang saat kemarin, waktu itu hostnya Bu Mary kalau nggak salah ya. Hostnya Bu Mary itu malah apa namanya saya lihat begitu perjuangannya Ibu Resti sampai udah kondisi terbaring masih tetap mau ikut untuk komunitas ini, tidak bisa interaksi, dengar aja ya. Firman Tuhan itu firman yang hidup dan hidup dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita eh, merasa kayak ada masalah, down, sakit, yang paling yang paling apa namanya, yang paling viral sekarang adalah sakit karena kebanyakan utang. Nah, itu saya juga ngalamin soalnya. Itu itu sekarang adalah masalah yang paling benar-benar kayak bisa meracuni semua kehidupan. Bahkan pada saat kita punya utang juga kayak kuasa Tuhan itu mana Tuhan? Gimana kuasamu Tuhan, yang saya butuhkan duit bukan kuasa Tuhan gitu. Lupa kalau kuasa Tuhan bisa mendatangkan berkat buat kita. Nah itu saya juga mengalami bahkan satu persatu Tuhan menangkan, puji Tuhan, dan itu saya bisa membuat kesaksian juga luar biasa juga. Dan pada saat saya lihat Bu Resti, wah Bu Resti nggak bisa respon, suaminya yang memberikan respon. Itu buat saya tuh kayak, ih orang ya udah diselang sana sini masih bisa online, masih bisa senyum buat kita semua ya kan. Sedangkan kadang kita yang di sini aja, aduh baca Alkitab, lagi sakit gigi Bu Joli libur dulu ya, sakit gigi cepet-cepet kayak aduh Bu Joli ntar dulu deh nih, ini apa pinggang kalau orang Jawa bilang aduh poyoen poyoen gitu kan, oh pijet-pijet dulu gitu. Tapi saya lihat perjuangan Bu Resti sampai seperti itu luar biasa. Jadi jangan kalah dengan semangatnya Bu Resti, apalagi saya tadi dengar Bu Resti sudah bisa makan melalui mulut, nggak disonde lagi kan.
Itu dukungan doa dari kita semua. Saya juga rindu saling mendoakan. Saya juga dengar juga banyak juga saudara-saudara yang di sini juga ada yang dari Jogja. Ayo kita ketemu nggak apa-apa, kita bisa sama-sama pelayanan di sini. Itu bener-bener ini malam ini bener-bener jadi berkat yang besar banget buat saya. Jadi salam kenal semua buat Ibu Yersi, Ibu Dede. Ini yang saya sebut yang kelihatan di screen saya ya. Jadi yang belum kelihatan yang nggak saya sebut jangan saya nggak disebut sama Bu Dede. Nggak karena saya masih pakai apa biasa pakai HP karena laptop saya rusak kan. Jadi eh, salam kenal buat semuanya yang di sini. Bener-bener jadi berkat buat saya semua dan pastinya saya akan berusaha untuk membawa grup Komsel online saya juga ke sini supaya mereka juga belajar gitu loh. Kadang-kadang saya nggak bisa ngawasin mereka kan. Baca Alkitab, oh sudah Bu 5 pasal. 5 pasalnya nggak tahu gitu kan juga saya nggak tahu gitu. Atau udah sampai berapa pasal berapa udah wahyu Bu wahyu. Padahal saya tahu itu kalau orang baca dari kejadian pada saat nyampe bilangan aja udah tidur pasti isinya tidur dah. Kalau udah angka-angka gitu tidur semua. Jadi di sini saya pengen banyak sekali berbagi istilahnya kepada saudara-saudara semua nggak cuma yang di sini tapi juga yang kebetulan dipercaya di Komsel saya juga supaya sama-sama belajar. Di sini saya belajar untuk mengulik. Kalau kebiasaannya kan Bu nyimak ya Bu gitu. Kalau udah di WA gitu Bu saya nggak ini Bu saya nyimak ya Bu gitu. Walau udah kami udah nggak bisa apa-apa kalau udah Bu nyimak ya gitu. Karena tuh saya bilang waduh banyak banyak penjual minyak tiba-tiba kalau di WA grup itu. Pada saat Komsel jam udah sudah mulai udah mulai nyimak gitu udah oke lah gitu. Kemudian mulailah muncul-muncul di mana kita bisa koleksi stiker WhatsApp yang baru-baru dan lucu-lucu itu biasanya di WA Komsel. Jadi saya mau alihkan untuk beberapa waktu ke sini dulu ya kan. Jadi mereka bisa untuk apa baca firman di sini, kemudian kita bisa sharing dengan kegerakan gereja lokal di WA group itu mungkin akan pada saat nyimak kan saya nggak akan merasa terlalu rugi gitu kan. Jadi banyak membawa berkat karena kebetulan juga anak sel saya banyak yang di apa ada di Papua, ada di Cirebon, ada di Kalimantan. Jadi tersebar di semuanya dan saya pengen disatukan di sini supaya makin banyak saudara lagi, makin bisa tambah diberkati lagi. Oke, Bu Joli, Terima lanjutkan. kasih. Terima kasih Baik. banyak. Amin, amin. Baik, sebentar. Terima kasih banget ya, Bu Paula ya, atas sharingnya luar biasa ya. Jadi memang tidak kebetulan kalau kita memang dipertemukan dan tidak kebetulan kalau kamu tergerak hari ini mau baca. Karena saya pernah kirim link 3 tahun lalu. Waktu isinya masih mungkin 5 orang, 6 orang gitu. Bu Eti nih, yang dulu 5 orang tuh ada Bu Eti nih di sini nih. Nih, inisiator salah satunya ya. Nah, bukan kebetulan gitu Bu Christine ya, Bu Kristi ya. Saya percaya ya ini memang ada maksud dan itu tadi yang untuk ente punya grup-grup itu loh supaya tidak banyak orang penjual minyak nyimak. Iya, biar jualan minyaknya dimatikan dulu lah. Jadi jualan firman Tuhan aja, nggak jualan sih sebenarnya bagi-bagi. Ya, iyalah. Ya, terima kasih ya. Senang ya ketemu sama Kristi pada akhirnya di sini. Saya percaya juga bahwa rema-rema yang semua dibagikan oleh ibu-ibu di sini memang sangat membangkitkan kita semua, membangkitkan iman kita, menguatkan iman kita gitu ya. Terus kita berpikir positif dan menjadi bahan juga refleksi diri pastinya. Ada ibu-ibu lain yang mau nyambung? Sudah? Aku hanya baca Yakobus saja ya. Ya, gimana Bu Christine? Ya. Yakobus 3:6, lidahku tapi ia merupakan suatu dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi saya nggak berhenti berdoa, tolong rampas kami dari api supaya kita tidak merusak roda kehidupan karena itu bisa menodai tubuh kita sendiri karena tadi seperti dibilang ucapannya harus dijaga ya. Iya. Karena memang bahaya sekali. Iya, terima kasih Bu Christine ya. Ucapan tuh tadi penguasaan diri. Baik ibu-ibu sebelum kita doa tutup. Oke, Paula terima kasih ya. Kita memang mau doa tutup. Mungkin Bu Yersi bisa kenalan dulu sebelum
Bu Yersi bisa kenalan dulu, lalu nanti minta tolong. Oh, Sophie tadi mau ini ya, kalau nggak salah ya, Sophie? Iya, nggak apa-apa. Kalau mau ini nggak apa-apa. Silakan. Satu itu ya, mohon Ya, maaf. ya nggak apa-apa, Eh, nggak apa-apa. Lupa tadi baru ingat. Silakan. gini, Bu. Apa firman Tuhan tadi, puji Tuhan memberkati teman saya. Dia seorang Muslim. Dia sedang dibelenggu suatu proses hidup yang kadang saya harus berhikmat bagaimana cara menyampaikan apa yang harus hikmat Tuhan tuh apa ya, yang tadi yang sempat dibilang ibu siapa tadi, kalau masalah hutang apa segala macam itu kita mau Paula. bilangin dengan firman Pak, itu tuh udah susah dan proses itu agak sulit gitu karena masih kedagingannya itu luar biasa gitu kan. Dan tentang keadilan itu kan di Ayub tadi kan banyak tentang keadilan. Dulu Sofi sempat ya sering waktu masih belum kenal Tuhan gitu. Tuhan kok nggak adil sih? Tuhan kok begini amat sih sama saya? Saya sering seperti itu dan eh, dan itu malah bertubi-tubi masalah, malah malah lengket banget gitu kan, sering banget karena saya suka Tuhan nggak adil, Tuhan ini banget, sampai saya sempet itu lah nggak punya Tuhan aja gitu, hidup gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan saya di dalam kelompok ini dan saya bisa mengenal Tuhan dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Puji Tuhan yang dulunya ini kesaksian ya Ibu ya. Dan biar teman saya juga dengar. Eh, yang dulunya Sofi punya hutang banyak, terus dengan anak tiga dengan single parent, tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu Sofi mengenal Tuhan dulu, bukan dengan Sofi harus apa, dulu Sofi selalu berpikir pakai kedagingan, gimana sih caranya lunasin hutang, gimana sih supaya kita kenyang, gimana sih supaya dapat duit setiap hari gitu. Tapi ternyata itu salah, itu secara kedagingan tuh kayak ternyata kalau sekarang itu jujur Sofi menyesal dengan punya pemikiran hal seperti itu gitu kan. Tapi dengan sering membaca firman Tuhan dan dapat hikmat Tuhan itu, puji Tuhan itu mengobati rasa Sofi yang dulunya nggak percaya Tuhan gitu kan. Dan dengan berjalannya waktu, di saat kita mementing kedagingan dan kita fokus ke atas, dan vertikal boleh tapi fokus ke atas, itu ternyata vertikal kita itu dibikin imbang juga ternyata gitu. Makanya perlulah yang kita hidup itu ya jangan cuma mengandalkan logika juga, tapi kita harus berserah sama Tuhan, dan Tuhan yang bekerja, puji Tuhan sekarang sudah bisa menata hidup pelan-pelan. Itu sih hikmat firman Tuhan yang selama ini Sofi tingkatannya. Sofinya dulu suka ngeluh apa segala macam gitu kan. Tapi puji Tuhan sekarang rasa syukur itu selalu. Dan ini sedang saya hadapi. Saya tuh punya teman, jadi saya kayak flashback gimana caranya ngobrol dengan teman-teman ini. Tapi karena kedagingannya masih besar dan mamon itu kayaknya tujuannya itu kayak dia merasa eh, kedagingannya itu harus kayak misalnya dia punya masalah yang aku solusi gitu. Solusinya itu dia nggak mau solusi tentang berserah diri dulu, tapi lebih ke selesaikan masalahku gitu kan. Kalau dulu kan Sofi jujur pernah punya punya apa ya, punya pemikiran seperti itu. Alah kalau cuma ngomong tok nggak kepake, kalau kamu ngasih duit baru kepake semua masalahku hilang. Ternyata itu enggak sama sekali. Justru kalau kita pernah waktu itu kita dikasih uang cuma-cuma, ternyata itu tuh malah terus-menerus kita jadi menggampangkan, mengentengkan dengan kita bersandar ke manusia. Dan itu kan kadang manusia itu ada titik lelahnya, titik bosennya untuk membantu kita. Tapi kalau kita bersandar ke Tuhan gitu, ternyata Tuhan tuh kasih kirim yang kita sendiri nggak keduga, nggak kebayang sampai saat ini. Itu aja sih Bu Zoli, terima kasih. Terima kasih ya Bu Sofi ya. Tuh pada akhirnya apa yang menjadi permasalahan Bu Sofi bisa diselesaikan sendiri ya. Bu Sofi sudah punya jawaban untuk dirinya sendiri. Tuh luar biasa. Makasih Bu Sofi ya atas sharingnya. Baik Bu Jersi bisa kenalan dulu sebelum ditutup doa oleh Ibu Eti. Baik, Ibu Joli, terima kasih
saya sudah mendapat undangan di komunitas membaca Alkitab online pada malam hari ini. Dengan senang sekali uh, saya bertemu dengan teman-teman di Zoom ini. Selamat malam, uh, teman-teman, ibu-ibu yang lain. Salam kenal, saya Yersi dari Jepara. Kesaksian-kesaksian ibu-ibu di sini sangat memberkati juga, memberkati saya. Senang sekali uh, bergabung di komunitas membaca Alkitab ini. Terima kasih dan saya akan terus mengikuti uh, undangan ini, bergabung di sini. Ibu Joli, terima kasih atas undangannya, untuk tetap terus belajar dan saya ingin terus belajar bersama ibu-ibu di sini. Begitu kesaksian perkenalan singkat saya, Ibu Joli dan ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Begitu. Terima Terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Bu Yersi dari Jepara ya. Bestinya siapa? Rahayu ya. Kalau kenal, pasti kenal. Kenal ya Siapa, Bu Kak ya? Joli? Rahayu, kenal ya? Oh, Rahayu. Ayu, kenal. Oke. Oke, welcome ya Ibu Yersi. Baik Terima Ibu-ibu, kasih. kita sudah selesai pembacaan firman. Bisa Bu Eti tutup di dalam doa? Bisa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Mempertemukan kami kembali, kaum wanitamu, untuk bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu yang akan mengokohkan hidup kami, yang menguatkan tulang-tulang kami, yang memancarkan sinar kemurahan kemuliaan Tuhan di hidup kami, penuntun jalan hidup kami, yang membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib. Terangi hati kami, terangi pikiran kami, biarkan kami berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, senantiasa setiap waktunya. Ini kami Tuhan, kaum wanitamu, anak-anakmu, yang terus berserah, berseru-seru memanggil Engkau Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup, yang membawa kami ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Demikianlah hidup kami diberikan kekuatan, kedamaian, kesejahteraan. Karena kami punya Tuhan yang besar, Allah Maha Kuasa yang tidak pernah tertidur dan terlelap, dan tidak pernah menjauhkan dirinya dari kami, Tuhan. Sebaliknya hanya kami yang selalu menjauhkan diri kami daripadamu. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami Roh Kudus. Saat malam hari ini, pegang erat-erat tangan kami, periksa hati kami dan pikiran kami ya Tuhan. Buang jauh-jauh segala kenajisan dari dalam diri kami. Bawa kami dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang kudus, Allah yang agung dan mulia. Dan kami mau bersandar di dalam kehendak dan rencana-Mu. Biar tutur kata kami adalah tutur kata yang memuji-muji-Mu, yang memuliakan-Mu di setiap waktunya. Hati kami bergembira, bersorak-sorai, terus mengagungkan, memancarkan kasih, kemurahan, dan kemuliaan yang kami rasakan di setiap waktunya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pembacaan firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami semua yang sedang ada di dalam gundah gulana, kegalauan, dari berbagai macam tantangan hidup, masalah yang ada. Tuhan, kami tahu semuanya itu akan tetap ada. Tetapi kami boleh hadapi dan kami boleh melewatinya dengan penuh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Bawa terus kami menikmati hari-hari hidup kami di dalam kebijaksanaan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan kami dengan ibu-ibu yang baru hadir malam hari ini Tuhan. Terus bawa kami kepada pengenalan-pengenalan Tuhan yang lebih benar lagi Tuhan. Dan hidup kami Tuhan pakai menjadi alat-Mu yang mulia
Terima kasih Bapak Sorgawi buat malam hari ini. Kami teringat dengan firman-Mu ya Tuhan. Di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mencari wajah Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, dan Tuhan tambah-tambahkan kepada kami hikmat-hikmat Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan dan tidak pernah kami bayangkan sedikit pun. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami, pemulihan demi pemulihan di dalam roh kami, di dalam jiwa kami, di dalam keluarga kami, putra-putri kami, menantu, cucu kami, semuanya Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.